Kerajaan Iblis dan Setan. Teori bahwa kerajaan iblis dan setan berada di segitiga bermuda adalah klaim yang sering muncul dalam diskusi spiritual dan mitos, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat baik dalam kajian Islam maupun ilmu pengetahuan. Berikut adalah penjelasannya dari kedua sudut pandang. Kajian Islam. Dalam Islam, keberadaan iblis dan setan dijelaskan secara spiritual. Iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 12 dan tugasnya adalah menggoda manusia agar menjauhi jalan Allah. Namun, tidak ada dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan lokasi fisik tertentu sebagai kerajaan atau tempat tinggal iblis dan setan. Iblis di bumi. Iblis tidak terikat pada tempat tertentu. Ia dan keturunannya memiliki kemampuan untuk bergerak di antara manusia. Dalam Islam, godaan iblis lebih terkait dengan aspek psikologis dan spiritual, bukan lokasi geografis. Mitos segitiga bermuda. Klaim bahwa segitiga bermuda adalah tempat kerajaan iblis adalah interpretasi yang tidak bersumber dari teks-teks Islam. Jika seseorang mengaitkannya, itu lebih bersifat spekulatif atau mitos. Kajian ilmu pengetahuan. Segitiga bermuda, yang terletak di kawasan Samudra Atlantik antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico, dikenal sebagai area di mana beberapa kapal dan pesawat dilaporkan menghilang secara misterius. Namun, ilmuwan memberikan penjelasan rasional untuk fenomena tersebut. Faktor alam, kondisi geografis. Daerah ini terkenal memiliki cuaca ekstrim, arus laut yang kuat, dan badai tropis yang dapat menyebabkan kecelakaan. Medan magnet. Ada teori yang menyebutkan bahwa gangguan magnetik di area ini memengaruhi peralatan navigasi. Gas metana. Penemuan gas metana di dasar laut juga dianggap dapat memicu ledakan bawah air atau menyebabkan kapal tenggelam. Tidak unik, studi menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan di segitiga bermuda tidak lebih tinggi dibandingkan daerah lain dengan aktivitas maritim dan penerbangan tinggi. Kesimpulan. 1. Dari sisi Islam, tidak ada bukti dari Al-Quran atau hadis yang mendukung klaim bahwa segitiga bermuda adalah kerajaan iblis. Pemahaman tentang iblis lebih bersifat spiritual, bukan fisik. 2. Dari sisi ilmu pengetahuan, segitiga bermuda lebih dijelaskan melalui fenomena alam, bukan kehadiran entitas supernatural. Klaim tentang kerajaan iblis di segitiga bermuda lebih merupakan mitos tanpa dasar ilmiah maupun keagamaan. Pendekatan terbaik adalah tetap mengkaji dengan kritis dan tidak mencampur-adukan mitos dengan ajaran agama atau sains. Kisah tentang Dajjal Al-Masih ad-Dajjal adalah bagian dari eskatologi Islam dan berkaitan dengan tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Dajjal disebutkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi keberadaan atau lokasi fisiknya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber Islam sebagai segitiga bermuda atau tempat tertentu di dunia fisik. Berikut penjelasannya. Kajian Islam tentang kehidupan Dajjal. 1. Asal-usul dan ciri fisik Dajjal. Dajjal adalah seorang individu yang akan muncul di akhir zaman sebagai sosok pendusta besar yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam hadis-hadis sahih, ciri-ciri Dajjal dijelaskan dengan detail. Bermata satu, mata kanannya buta, dan matanya yang lain menonjol. Tertulis, kafir, di dahinya, yang bisa dibaca oleh setiap muslim beriman. 2. Tempat tinggal Dajjal saat ini. Dalam hadis sahih Muslim, Tamim Ad-Dari menceritakan pengalaman bertemu Dajjal di sebuah pulau terpencil. Nabi Muhammad SAW menguatkan kisah ini. Hadis Tamim Ad-Dari. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa Dajjal ditemukan dalam keadaan terikat di sebuah pulau di lautan. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ia belum dilepaskan hingga sekarang. Pulau ini tidak dijelaskan lokasinya secara pasti. Tempat gaib atau fisik. Para ulama berselisih pendapat apakah pulau itu berada di dunia fisik atau dalam dimensi lain yang tidak terlihat manusia. 3. Kemunculan Dajjal di masa depan. Dajjal akan muncul di akhir zaman dari arah timur. Kemungkinan besar dari wilayah Khurasan, wilayah yang kini meliputi Iran, Afghanistan, dan sekitarnya, berdasarkan beberapa riwayat hadis. Ia akan melakukan perjalanan di seluruh dunia dalam waktu singkat untuk menebar fitnah, kecuali di Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat. Apakah Dajjal di segitiga bermuda atau alam lain? 1. Segitiga bermuda. Tidak ada dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa Dajjal tinggal di segitiga bermuda.
Klaim ini lebih bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. 2. Dimensi atau alam gaib. Beberapa ulama dan ahli tafsir berpendapat bahwa Dajjal mungkin berada di tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia saat ini, baik di lokasi fisik yang belum terjangkau atau dalam dimensi lain yang tidak terdeteksi oleh ilmu pengetahuan. Pandangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat membahas tentang keberadaan Dajjal, karena konsep ini adalah bagian dari kepercayaan agama, bukan fenomena yang dapat dibuktikan atau dipelajari melalui metode ilmiah. 1. Menurut Islam, hadis menyebutkan bahwa Dajjal saat ini berada di tempat yang terisolasi dan tidak terlihat oleh manusia, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan ia berada di segitiga Bermuda. Lokasinya tetap menjadi misteri hingga Allah SWT mengizinkannya muncul di akhir zaman. 2. Menurut ilmu pengetahuan, ilmu sains tidak dapat membahas keberadaan Dajjal, karena hal ini berada di ranah keyakinan agama, bukan fakta empiris. Sebagai Muslim, sebaiknya kita mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan, amal saleh, dan doa agar terlindungi dari fitnah Dajjal, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Menghadapi ancaman Dajjal yang disebutkan dalam ajaran Islam sebagai salah satu tanda besar akhir zaman membutuhkan kesiapan spiritual, mental, dan amal. Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada umatnya agar terlindungi dari fitnah ujian besar yang dibawa oleh Dajjal. Berikut langkah-langkah yang sebaiknya diambil. 1. Memperkuat keimanan. Mengenal Allah dengan benar. Memahami tauhid keesaan Allah dengan baik akan membuat seseorang tidak terpengaruh oleh klaim Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas. 1. Menjaga hubungan dengan Allah, dengan menjaga salat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir, iman akan semakin kokoh dan sulit tergoyahkan. 2. Memahami fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan ciri-ciri Dajjal agar umat tidak tertipu. Bermata 1. Memiliki kekuatan luar biasa, seperti menghidupkan yang mati dan mengontrol kekayaan dunia. Tetapi semua itu adalah tipu daya. Tidak mampu memasuki Mekah dan Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Mempelajari hadis tentang Dajjal. Dengan memahami ajaran Nabi SAW, seseorang dapat mengenali kebohongan Dajjal dan mempersiapkan diri secara spiritual. 3. Membaca dan menghafal ayat-ayat perlindungan. Surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Beberapa riwayat juga menyebutkan 10 ayat terakhir dari surah ini. Doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Nabi SAW menganjurkan untuk membaca doa ini dalam tahiyat akhir sebelum salam. Lebih besar dari, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wa al-mamat, wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. 4. Menjauhi tempat kemunculan Dajjal. Dalam hadis, disebutkan bahwa Dajjal akan menyebarkan fitnahnya di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, umat Islam yang menghadapi kemunculannya dianjurkan untuk menjauh dari tempat-tempat di mana ia berada. 5. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk ilahi. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas untuk menghadapi berbagai ujian akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal. Bersama jamaah muslimin, berada dalam komunitas muslim yang kuat secara keimanan dapat membantu seseorang tetap teguh dalam menghadapi fitnah. 6. Meningkatkan amal saleh. Perbanyak amal saleh, seperti salat berjamaah, berpuasa sunnah, bersedekah, dan membantu sesama. Amal saleh dapat memperkuat hati dan melindungi dari godaan dan fitnah dunia. 7. Tawakal kepada Allah. Setelah berusaha mempersiapkan diri, seorang muslim harus sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Hanya dengan izinnya seseorang dapat terlindungi dari fitnah yang besar. Menghadapi ancaman Dajjal bukan hanya soal fisik, tetapi terutama soal spiritual. Penting bagi umat Islam untuk memperkuat iman, memahami ajaran Rasulullah SAW, memperbanyak amal saleh,
dan senantiasa berdoa kepada Allah untuk perlindungan. Dengan keimanan yang kuat, fitnah Dajjal, seberat apapun, tidak akan menggoyahkan keyakinan seorang mukmin sejati.